Apa iya nasi kemarin atau nasi yang dingin itu baik untuk para penderita diabetes? Jadi kepo nih. Miss Kepo mainkan. Halo, wassalamualaikum. Diabetes itu apa? Diabetes itu adalah suatu keadaan di mana produksi insulin sebagai penstabil gula darah yang dihasilkan oleh pankreas tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Kenapa? Ada dua penyebabnya. Yang pertama, karena adanya sel imun yang menyerang pankreas sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin. Yang kedua, hati, organ hati kita memproduksi terus-menerus gula darah atau disebut juga dengan glukosa karena dia tidak bisa mendeteksi adanya insulin yang ada. Otomatis itu membuat pankreas terus-menerus memproduksi insulin sehingga akhirnya bisa mengalami kerusakan dan tidak bisa memproduksi insulin dengan baik. Akibatnya apa? Bisa menimbulkan masalah kesehatan seperti jantung, dehidrasi parah, kebutaan dan lain-lain. Nah, nasi itu disebut sebagai makanan yang harus dikurangi porsinya bagi para penderita diabetes. Karena nasi mengandung kalori yang tinggi, mengandung karbohidrat dan pati yang mudah dirubah menjadi gula darah atau glukosa. Dan nasi memiliki serat yang rendah. Di mana kalau tidak terjadi pembakaran tubuh, maka si glukosa tersebut atau gula darah tersebut akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya nasi, makanan manis yang lainnya pun harus dikurangi bahkan dihindari. Jadi untuk para penderita diabetes, hal ini nggak cocok karena hal ini bisa melonjakkan kadar gula darah atau glukosa. Lah terus piye? Sedangkan karbohidrat itu tetap diperlukan sebagai sumber energi, sebagai makanan utama sel-sel dan jaringan tubuh kita. Dan itu makanan pokok kita tuh. Miss Kepo mainkan. Nasi kemarin adalah nasi yang sudah didiamkan semalaman dan mengalami pendinginan secara natural. Sedangkan nasi dingin adalah nasi yang sudah matang lalu dimasukkan ke kulkas selama kurang lebih 12 jam. Di dalam perubahan suhu tersebut dari panas menjadi dingin terjadi sebuah reaksi, yaitu proses perubahan zat pati menjadi pati resisten, yaitu zat yang tidak bisa diubah atau dipecah menjadi bentuk lain dan memiliki indeks glikemik rendah. Artinya tidak berpotensi untuk menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Tidak menambah kalori karena nasi yang dingin itu mengalami penurunan kadar kalori sebanyak kurang lebih 60%. Meningkatkan rasa kenyang, mengurangi rasa lapar, dan menghasilkan bakteri baik di dalam usus. Apa saja makanan yang mengandung pati resisten itu? Selain nasi, juga kentang, kacang-kacangan, mie, makanan yang mengandung gandum, oatmeal, pisang mentah hijau, pasta yang sudah didinginkan, oatmeal yang dicampur dengan susu atau yogurt yang dingin dan sudah mengalami pendinginan selama semalam, tepung-tepungan yang tinggi amilosa seperti tepung jagung, buncis, apel, melon, roti gandum, kacang polong. Untuk memakan nasi kemarin atau nasi dingin tetap harus berhati-hati karena di dalam proses pendinginan tersebut masih terdapat bakteri yang bisa tetap bertahan walaupun suhu dingin. Dan dia akan terus membelah diri dan kalau dimakan bisa mengakibatkan sakit perut dan lain-lain. Maka disarankan untuk memanaskannya dulu sebelum dikonsumsi. Dan untuk pemanasan tersebut jangan dilakukan berulang-ulang. Oke, Miss Kepo pamit. Semoga bermanfaat. Salam Kepo. Assalamualaikum. Kepo Channel.